Tapi kalau terasa buat terus-terusan, kita. Tapi kalau terus-terusan dia bisa merusak, mungkin nggak terasa di luar, tapi merusak di dalam. Konsisten nggak menyenangkan, konsisten nggak saling mendukung, terus konsisten terasa menyakitkan gitu. Jadi kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan pada istrinya Vena Melinda sontak mengagetkan banyak pihak. Sebab selama ini pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan dianggap sangat romantis dan jauh dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun tiba-tiba Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri atas tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Atas laporan itu keduanya telah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. halo sahabat Hantari, ketemu lagi di video Hantari Academy, masih bersama sahabat saya Mutiara Khadijah. Kita udah ngomongin tentang perilaku toksik ya, Mut, yang belakangan tuh sering banget gitu kita dengar gitu ya, dan orang tuh kayak dengan gampangnya bilang ibu saya toksik, orang tua saya toksik, bos saya toksik gitu ya. Yang nanya tuh gini, ya yang namanya hubungan ya emang harus diperjuangkan gak sih gitu. Emang namanya menyatukan dua orang yang berbeda tuh gak gampang, pasti susah gitu, pasti banyak tantangannya, banyak masalahnya, banyak perbedaannya. Ya emang harus diperjuangkan, sering tuh harus berkorban lah, korban waktu, korban materi, korban perasaan gitu. Jadi kadang-kadang ya banyak pasangan-pasangan tuh ya yang walaupun tuh hubungannya tuh kayaknya berat banget, dia tuh kayak menderita batin gitu ya, kayak tekanan batin gitu, tapi merasa ya saya harus bertahan gitu. Nah gimana tuh bedainnya hubungan yang memang harus diperjuangkan dengan hubungan yang toksik gitu, yang beracun gitu dong. relationship itu, kalau misalnya dalam hubungan romantis biasa atau hubungan pernikahan biasa, konflik tuh ada ya, konflik tuh ada. Tapi kalau dalam toxic relationship, konsisten, jadi rasa nggak nyamannya tuh hampir di seluruh waktu gitu. Jadi konsisten nggak menyenangkan, konsisten nggak saling mendukung, terus konsisten terasa menyakitkan gitu. Jadi kalau tadi dibilang, aku kan harus memperjuangkan hubungan ini gitu, jadi ya udah aku aja yang berkorban. Nah itu kan jadi nggak sehat ya buat kesehatan mentalnya dia sendiri sebenarnya gitu. Jadi kayak tadi kan kalau misalnya kita ambil dari ciri-ciri yang Mark Manson bilang toxic relationship itu diantaranya ada silent treatment. Ya udah deh, daripada aku berkonflik lebih baik aku diam-diamin aja, lebih cari aman untuk nggak ngomong, lebih cari aman untuk menyimpan juga ya, mungkin dua sisi ya, menyimpan, mengalami terasa menyakitkan gitu ya, terasa menyakitkan di hati, terasa menyakitkan dalam hidup dia, tapi dia simpan karena dia merasa ya udah ini untuk aku mempertahankan hubungan ini perjuangan aku gitu. Padahal sebenarnya diam itu kan nggak selalu emas ya Mbak ya. Diam itu kan yang silent is gold itu nggak berlaku lagi dong ya. Udah laula itu. Udah lama. Nah, diam itu jadi emas. Memang ketika kita berkonflik terus ya udah kita diam sementara buat ngambil jeda, mungkin ya ngambil jarak dulu supaya masing-masing pihak bisa sama-sama berpikir lebih jernih gitu. Tapi kalau misalnya kita diam selama kita selama kita mengalami hal yang menyakitkan atau selama kita ada di dalam hubungan yang beracun, kita diam aja terus, nah itu udah bukan gold lagi gitu, udah nggak sehat lagi buat diri kita terutama, karena kan yang mesti kita utamakan yang pertama kan diri kita dulu ya, artinya kesehatan, kesejahteraan psikologis kita, kesehatan mental kita dulu yang kita usahakan. Kalau misalnya kita nggak ngerasa sehat dalam hubungan ini atau ada yang harus diperbaiki, ya kenapa enggak untuk coba kenali dulu kalau oh ternyata aku ada dalam hubungan yang nggak sehat nih, hubungan yang beracun. Itu tadi ya, kalau jadi kesimpulannya tadi hubungan yang beracun itu adalah pada saat kita tuh konflik itu selalu ada, tapi kalau yang udah yang toksik, yang beracun itu terus-terusan gitu ya. Jadi konsisten nggak nyaman, konsisten takut. Bisa mungkin jadi pas ya ketemu atau ngelihat atau dengar suara kendaraannya datang ke rumah aja kita udah ngerasa cemas gitu. Jadi kehadiran pasangan tuh kan harusnya menimbulkan emosi gitu ya, emosi positif, bikin happy dong gitu ya. Tapi ketika dia datang terus kita jadi ketakutan, jadi cemas, jadi
terasa aduh jangan sampai ini, jangan sampai itu, banyak kekhawatiran yang wah kayaknya itu mesti Kayak takut dicek salah deh. gitu ya. Tapi kan banyak bilang apa cinta dan benci itu bersatu, itu gimana dong? Maksudnya gitu. Love and hate relationship gitu ya. Iya, iya. Terus kan banyak juga sekarang yang bilang ya emang susah sih, cuman dia kayaknya udah terlanjur bucin gitu loh. Iya. Udah jadi budak cinta, jadi oke, gue menderita tapi lebih menderita lagi kalau sampai gue putus sama dia, kalau sampai gue pisah sama dia gitu. Iya, jadi sebenarnya emang cara buat keluar dari toxic relationship ini kan nggak selalu berupa pisah ya. Bisa jadi berupa coba untuk sampaikan dulu yang kamu rasain. Siapa tahu selama ini kamu pendam sendirian dan dia nggak tahu kalau perilaku dia itu beracun buat kamu gitu. Jadi bisa jadi dia justru nggak sadar kalau perilaku dia menyakitkan atau merusak kita gitu. Yang pertama adalah sadari dulu. Terus yang kedua tadi sampaikan, berusaha. Emang perlu latihan sih ya, bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita punya isu gitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang kita butuhkan tuh dengan mudah. Itu kan nggak bisa jadi di beberapa orang itu butuh perjuangan. Ya udah coba untuk latihan menyampaikan. Tapi kalau misalnya terlalu berat buat kita gitu, terlalu khawatir sama dampaknya, ya udah berarti kamu butuh bantuan. Jangan ragu untuk datang ke profesional ya, entah itu ke psikolog atau ke psikiater, mungkin ke Hantari Consulting gitu. Jadi artinya jangan simpan sendiri gitu. Karena yang namanya racun ya, mungkin di awal ya udah nggak terlalu Kalau terus-terusan buat kita, tapi kalau terus-terusan dia bisa merusak, mungkin nggak terasa di luar tapi merusak di dalam. Tanda-tandanya apa dong, Mut? Yang pernah Mutio temeni ya, teman-teman, Muti ini konselor psikologi loh, jadi pastinya udah punya banyak pengalaman ya ngadepin kasus-kasus ya, termasuk toxic relationship ini ya, Mut ya. Iya, Tanda-tandanya apa tuh, Mut? Sebagiannya itu ada yang kalau ini salah satu kasus sih ya. Kalau kasusnya ini dia terlibat dalam hubungan beracun, kekerasan dalam pacaran ya, KDP gitu. Jadi bukan KDRT, KDP ya? Kekerasan dalam pacaran ya? Nah, itu KDP. tuh teman-teman, ternyata ada istilahnya juga loh selain KDRT. Belum jadi RT ya padahal ya? Belum dalam rumah tangga, tapi udah berani macam-macam ya, ibaratnya gitu ya. Udah KDP ya? Udah bisa melakukan kekerasan, udah bisa melakukan sesuatu yang menyakiti gitu. Menyakiti ya. Seseorang ini ya, klien ini tuh dia ngalamin dia terlibat dalam hubungan beracun, tapi dia nggak sadar selama sekian lama gitu. Jadi dia mengalami juga kekerasan secara fisik juga, secara seksual juga, secara psikologis juga, dan juga secara finansial ya. Karena artinya dia kayak kalau bahasa anak sekolah tuh dipalak gitu. Dipalak terus sama pacarnya sendiri gitu ya. Selama dalam hubungan. Komplit banget ya. Jadi belum masuk rumah tangga, tapi udah terlibat dalam hubungan beracun itu, dan dia susah keluar. Ternyata kenapa sih dia susah keluar? Karena dia merasa ini tuh cinta pertamanya dia. Baru kali ini aku ngerasa dicintai sama orang. Gitu. Karena dalam hidup dia, di rumahnya dia tidak mendapatkan cinta itu gitu. Dia dari orang tua yang broken home, yang terpisah, terus dia tinggal sama ayahnya, dan ayahnya sama sekali nggak pernah ngobrol sama dia. Jadi ayahnya nggak ngisi tangki cintanya ya, ibaratnya gitu. Jadi tangki cintanya kosong, dia di rumah ya udah. Aktivitasnya adalah cuman dia berangkat sekolah, dia pulang, udah, jadi sama sekali nggak ketemu sama ayahnya, sendiri di rumah, kekurangan kasih sayang, dan kasih sayang itu dikasih sama orang dari luar. Yang sayangnya tadi ya, beracun tadi ya. Dan dia nggak sadar kalau dia terlibat dalam hubungan yang beracun itu. Dan dia merasa dia tuh cinta sama aku gitu, dan dia tuh satu-satunya, aku nggak punya harapan, aku nggak punya masa depan lagi kalau bukan sama dia. Gitu. Kadang-kadang kita jadi ngunci diri sendiri ya, mental block, kayak kita ngasih apa ya, ngasih penghalang batasan ya, sendiri, ngasih penghalang ke diri sendiri ya, bahwa kita tuh nggak mungkin bahagia kecuali sama dia. Bisa jadi padahal itu masih cuma dalam pikiran kita loh. Iya, benar-benar. Makanya tadi fungsinya datang ke profesional itu kan, siapa tahu profesional itu bisa ngelihat dari sudut pandang lain kan gitu. Jadi bisa mengurai benang yang kusut sama dia, diurai lagi, melihat dari sudut pandang yang lain. Oh ternyata
coba deh kamu lihat, emang bener kamu hanya punya dia aja. Siapa tahu kamu punya sahabat, punya teman, punya pendukung support system yang lain gitu sih. Tapi biasanya tuh ya tadi mereka-mereka yang di dalam toxic relationship tuh biasanya merasa menderita ya, Mut, berarti ya. Maksudnya bukan yang fine-fine aja kan sebenarnya, tapi tadi saking bucinnya kali ya. Mereka sampai nggak bisa keluar saking gitu bucinnya teman-teman. dia bertahan. Apalagi nih teman-teman ya, kalau kita lihat tuh yang namanya lagu-lagu gitu ya, sekarang film juga, adegan-adegan film itu mendukung banget ya, kayaknya kayak lirik-liriknya tuh yang cinta ini membunuhku gitu, cinta. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Cinta ini membunuhku gitu, kayaknya seolah-olah itu sesuatu yang romantis gitu ya. Mood nggak sih? Iya, aku menderita karena cinta, aku menderita demi cinta, biarlah gitu. Kalau apa? Kalau kau mati, kalau kau mati, aku juga mati. Itu kayak bila ku mati, kau juga mati. kayak budaya di India zaman dulu ya. Jadi kalau suami mati, istri harus ikut bakar diri. Itu kan sebenarnya nggak sehat dong ya. Benar. Terus ada lagi yang kalau ada pernah dengar nggak teman-teman yang aku yang minta maaf walau kamu yang salah gitu. Itu ada yang bilang gitu ya? Iya, aku kan bertahan walaupun kamu pingin pisah gitu. Kan ada ya lagunya kayak gitu tuh yang apa? Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan bertahan walau kau ingin pisah. Itulah gitu ya, Mut. Maksudnya itu jadi perdebatan loh, Mut. Seolah-olah itu ada satu kubu yang bilang itu tuh dewasa banget gitu loh. Jadi itulah apa ya, kedewasaan dalam menjalin hubungan. Jadi nggak segan untuk minta maaf walaupun pasangannya yang salah gitu. Jadi walaupun dia menderita, dia bilang dia tuh sulit gitu hubungan ini, tapi dia jalanin karena nggak ada yang lebih penting dari pasangannya. Tapi sisi lain, lah kok ya hubungan ya kalau kita in a relationship harusnya bahagia dong ya nggak sih? Kita kan berhak untuk bahagia kan? Iya, tujuan kita ya bahagia ya sebenarnya ya. Makanya bisa unik banget dan itu apa ya, khawatirnya mempengaruhi kita di bawah sadar ya, dari lagu-lagu gitu, dari film-film, dari drama yang menampilkan adegan kalau itu tuh romantis loh gitu. Iya, tadi menderita demi cinta. Demi cinta tuh romantis, mengorbankan diri sendiri untuk orang yang dicintai itu romantis gitu. Padahal kalau emang hubungannya emang dalam hubungan cinta, hubungan yang itu kan harusnya dua pihak dong yang saling ya, bersaling sama-sama gitu. Kayak sayap burung aja ya, harus dua-duanya bergerak. Kalau salah satunya patah, nggak bisa terbang gitu ya. Teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang toxic relationship yang sekarang tuh juga banyak jadi perdebatan sih ya teman-teman. Tapi satu hal dari obrolan kita ya, Mut ya, bahwa hubungan apapun itu harusnya membuat kita bahagia nggak sih? Kita berhak untuk bahagia dan kita bisa tumbuh bareng-bareng dan butuh dari dua belah pihak itu untuk mengupayakan hubungan itu gitu, jangan jadi salah satu aja. Jadi kalau teman-teman, memang betul setiap hubungan itu pasti ada konfliknya gitu, pasti ada tantangannya, namanya juga dua orang yang beda ya, mau disatuin pasti ada tantangannya. Tapi kalau teman-teman nih lagi dalam suatu hubungan yang kok saya kayak menderita terus, harus korban perasaan terus, lama-lama jadi kayak malah takut mungkin ketemu pasangannya, nggak nyaman malah ketemu pasangannya, hati-hati ya, sadarin jangan-jangan kita ada di hubungan yang toksik. Nah, tadi kalau dari Muti ya, pertama kita harus sadar dulu, sadari, dan yang kedua sampaikan, sadari dan sampaikan. Jadi jangan sampai kalau kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa menderita, itu kita diem aja gitu ya. Sampaikan ke pasangan kita, atau kalau belum bisa ke pasangan, sampaikan ke orang lain ya, Mut ya, yang mungkin bisa bantu gitu.
Bisa teman-teman sendiri, orang terdekat, keluarga, atau kalau perlu minta sampaikan ke seorang profesional seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Gitu ya Mut ya. Jadi jangan merasa sendiri teman-teman, dan yakini bahwa kita berhak bahagia dalam hubungan kita. Terima kasih sudah mengikuti video Hantari. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video Hantari berikutnya. Kita diskusi yuk lebih lanjut tentang toxic relationship ini seperti apa pendapat teman-teman. Tulis di komen di bawah ini ya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, punya masalah yang ingin dijawab secara khusus di video Hantari Academy, silakan DM di akun sosmed Hantari Consulting. Dan kita akan pilih untuk kita jawab secara khusus di video Hantari Academy. Assalamualaikum.